Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sular Suti Nurdin dengan NIM 09105804230046. Langsung saja karena di awal tadi sudah ada perkenalan lengkapnya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang taklid buta. Sebelumnya, apa sih itu taklid buta? Pengertian taklid buta secara etimologi. Kata taklid adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu qallada yuqallidu taklidan. Asal kata tersebut memiliki berbagai macam arti yang tergantung pada letak dan pemakaiannya dalam kalimat. Ada kalanya kata taklid berarti menghiasi, meniru, menyerahkan, mengikuti, dan sebagainya. Secara istilah, taklid adalah mengikuti pendapat seorang faqih atau seorang imam tanpa mengetahui dalil atau sumber hukumnya. Adapun taklid buta menurut para ahli, yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, taklid adalah menerima ucapan tanpa hujjah, dalil atau sumber hukum. Yang kedua, menurut Al-Isnawi, dalam kitabnya Nihaya Al-Ushul mendefinisikan taklid adalah mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Yang ketiga, menurut Tajuddin Al-Subki, dalam kitabnya Jam'ul Jawami mendefinisikan taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Yang keempat, menurut Ibnu Al-Hummam, taklid adalah beramal dengan pendapat seorang yang pendapatnya itu bukan merupakan hujjah tanpa mengetahui hujjahnya. Dari sejumlah pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa taklid adalah suatu sikap yang menjalankan suatu perbuatan atau amal hanya berdasarkan ucapan orang lain. Adapun ucapan orang lain tersebut tidak bernilai hujjah, tidak mendasar dalil atau sumber hukumnya tidak jelas. Nah, selain itu dapat dipahami pula bahwa taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengerti dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat tersebut. Taklid adalah menerima atau menjadikan pendapat orang lain sebagai rujukan untuk berbuat dan menjadikannya sumber dasar berargumentasi, yang mana pendapat tersebut belum tentu dijamin kebenarannya dengan tidak mengkaji lagi referensi dari kebenaran pendapat tersebut. Adapun hukum taklid seperti yang telah dibahas sebelumnya. Taklid adalah mengikuti ucapan ulama tanpa mengetahui hujjah, dalil atau sumber hukumnya. Pengertian tersebut tentu saja menunjukkan suatu konotasi negatif terhadap taklid. Meski demikian, meski taklid cenderung membuat seseorang kehilangan kemandirian dalam berpikir, namun taklid adalah sikap yang tidak bisa dibilang selalu memiliki pengertian yang negatif. Oleh karena itu, tentu saja taklid yang diperbolehkan bahkan diwajibkan sebagai contoh ketika ada seseorang yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama, tidak mampu menentukan pandangannya. Nah, di dalam menentukan sebuah hukum syariah, maka orang tersebut boleh melakukan taklid. Dari penjelasan tersebut, baik buruknya taklid tergantung dari situasi dan kondisinya. Setidaknya, taklid dapat menjadi haram, mubah, bahkan wajib. Yang pertama, taklid menjadi haram apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan haramnya taklid. Adapun penyebab taklid menjadi haram antara lain adalah taklid seorang mujtahid mutlak dan taklid kepada selain mujtahid. Mujtahid adalah seseorang yang dalam ilmu fikih sudah mencapai derajat ijtihad dan memiliki kemampuan istinbat atau inferensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber muktabar dan diandalkan. Taklid yang wajib adalah taklid seseorang yang
ilmu agamanya belum mendalam kepada seseorang mujtahid yang kompeten sehingga memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Walaupun kita melakukan ijtihad hukum, hasilnya pun tidak boleh dipakai oleh siapapun, baik oleh mujtahid ataupun untuk orang awam lainnya. Yang ketiga, taklid yang mubah. Taklid yang hukumnya boleh adalah taklid yang tidak mengapa untuk dilakukan, tidak merupakan kewajiban, juga bukan merupakan keharaman. Nah, taklid yang hukumnya boleh berlaku bagi para mujtahid yang tidak sampai batas sampai mujtahid mutlak. Mereka punya kapasitas dan punya semua syarat untuk berijtihad sendiri. Adapun dampak negatif dari taklid buta antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, takut terhadap perubahan dan kritik. Nah, taklid buta dapat membuat seseorang awam, bahkan ulama menjadi takut pada perubahan dan kritik. Bahkan kritik dianggap sebagai ancaman yang dapat bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu. Kritik akan dianggap sebagai tindakan yang tidak patuh. Yang kedua, agama dipandang sebagai sesuatu yang tidak berkembang. Nah, taklid buta dapat menyebabkan agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkembang. Artinya, penafsiran teks-teks suci mengalami penyempitan ruang atau wilayah tafsir dan teologi. Hanya kelompok tertentu yang memiliki hak untuk mengakses ke wilayah sakral tersebut. Dampak yang ketiga yaitu intoleransi, di mana taklid buta membuat seseorang menjadi intoleran, mudah mengkafirkan pihak lain yang tidak memiliki pandangan yang sama. Nah, itulah tadi materi tentang taklid buta yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.